maka teritorinya disebut wilayah. Kenapa yang nata kok para wali? Nah, ini yang kadang sampai mempersiapkan orang ziarah Wali Songo tadi itu masjid. Karena yang bisa ngomong Islam di Indonesia itu adalah para wali. Kalau yang ke Eropa itu panglima perang, yang ke Cina pedagang, yang sini wali. Karena kalau pedagang nggak diterima di Indonesia. Karena orang Indonesia waktu itu Hindu. Hindu tidak boleh orang yang ngomong agama itu kastanya Sudra. Kasta Sudra itu petani pedagang, dia nggak boleh ngomong agama karena dia ngurus dunia. Yang boleh ngomong agama itu Brahmana. Nah, Brahmana itu kelas 1. Nah, konsep Brahmana dan konsep wali itu sama. Brahmana punya cakti, wali punya karomah. Makanya awal pertemuan wali dan Brahmana itu ceritanya tentang kesaktian. Kenapa wali tidak mengajari berdagang? Orang Jawa jago dagang. Karena Jungjung Majapahit melintasi Selat Malaka sampai ke Eropa, sampai ke Arab. Kenapa tidak mengajarkan pertanian? Orang Jawa jago bertani. Kenapa tidak ajari kelahi? Orang Jawa tukang kelahi. Karena ketika Mongolia merusak Eropa, Mongolia merusak Timur Tengah, Mongolia merusak Cina, begitu dia mau menghancurkan Nusantara, Mongolia hancur di Indonesia oleh ekspedisi Pamalayunya Singasari. Satu-satunya negara yang mampu menaklukkan Mongolia itu Indonesia. Loh, makanya satu-satunya negara di dunia yang merebut kemerdekaannya dengan perang itu Indonesia. Itu kajian. Nah, Brahmana inilah ini makanya konsep ini yang kadang orang nggak paham. Kenapa di Indonesia wali lah? Karena yang mengajarkan Islam harus wali untuk mengimbangi Brahmana. Nah, wali itu siapa? Yang download tadi itu tahu blueprint di sana. Makanya wali itu kalau sebelum download dulu gini. Sunan Kalijaga download semua. Makanya Islam di Indonesia ini luar biasa, ramai, damai, sejahtera. Mathalum fit Taurat atau mathalum fil Injil kazar'in, seperti tanaman betul-betul ditanam. Ketika mau ditanam di sini ya menggunakan cara sini. Saya yang mestinya Syekhun Ustadzun ditanam di sini jadi kiai. Kiai lokal itu. Temennya Kebo Kiai Slamet, Tombak Kiai Pleret, ya. Musola langgar, sholat sembahyang, ilmidun santri. Ya bahasa sini wong ditanam di sini kok. Makanya zar'in itu tanaman, makanya orang Jawa menyebutnya lir-lir tandur. Jadi bahasa lir-lir tandur itu bahasa Al-Qur'an, itu bukan karangannya para wali. Tandure wusu, ini tandur di sini. Makanya sampai hari ini konsepnya nanem, yang bisa nanem Fatihah ya tanam Fatihah, yang bisa nanem sholat komplit ya ditanam komplit, yang bisa tanam syahadat tok ya syahadat tok, yang bisa ditanam apa ya tanaman sini. Maka kadang tanaman itu ada yang mengsle, ada yang bajak. Ya gini bajak, wong tanaman ya namanya tanam, seperti tanaman ya biar nggak ya dibajeki begini. Sholat itu tanaman lokal ya kadang miring sini miring sana, biar kuat dicagai kiri kanan. Makanya sebelum sholat dicagai pujian, itu kan sebenarnya biar kuat dari dicagai ini, karena orang jam 11:30 itu di masjid-masjid masih kosong karena masih nanam padi, sik panen pelem di Polowijo gitu kan. Makanya kiai-kiai dulu kalau nanam sholat 1:30 kalau duhur. Robana ya Robana, sambil nunggu. Datang 2, krepiak-krepiak, gak taunya udut, rokokan, capek, baca rom. Tombo ati, wis pegel yo nambani atine dhewe lagi. Engko nek wis gak teko-teko kiai ini ngamuk diuruki anjang aja kono jero wandal teko. Lho konsep zar'in ini kalau habis sholat zikir la ilallah. Karena tahu orang sini itu capek kerja. Kalau diem begini tidur, makanya ya gini-gini. Loh, ini kan konsep menanam. Makanya orang sini karena bodoh-bodoh, kan orang Jawa kan hurufnya bukan huruf Arab. Makanya kiainya kalau zikir banter, karena kalau diem nggak bisa menirukan sampai tua ya. Nah bunyi loh ini. Puasa ya didirikan oleh wudhu, adusan dulu, mercon, halal biha halal. Haji itu ya nggak berdiri sendiri. Sebelumnya walimatus safar, latihan dulu di alun-alun Gresik. Labbaik Allahumma hajjan, Ka'bahnya triplek. Selesai itu dapat
oleh-oleh apa loh, itu Indonesia bener-bener kazar'in akhraja syat'ahu wa azarahu fastaghladu fastama'ana suqi wajib zurru al yaqidhu bimul kufar, bener-bener tertanam. Hari ini jelas hasilnya, yang ditanam di Eropa nggak tumbuh, yang ditanam di Afrika ya nggak tumbuh, yang ditanam di Cina macet, yang ditanam di Rusia nggak bergerak, yang ditanam di Indonesia tumbuh subur menjadi kekuatan muslim terbesar di dunia. Masjid terbanyak di Indonesia, orang sholat terbanyak di Indonesia, orang haji terbanyak Indonesia, hafid Quran terbanyak di Indonesia. Karena apa? Nanamnya beres dulu.